Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robot tenaga medis, Teknik Elektro Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebelum kita membahas tentang robot tenaga medis, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetyawan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya mengambil program studi S1 Teknik Elektro. Saya beralamatkan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita akan membahas terlebih dahulu COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Kemudian kita akan mengenalnya lebih dekat. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan paru-paru yang bisa mengakibatkan flu, batuk, ataupun penyakit berat seperti MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan pernafasan akut berat, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Corona ini bisa menular melalui droplet atau percikan air liur, kemudian corona ini juga bisa menempel di benda-benda seperti besi, aluminium, plastik, dan kayu. Virus ini masuk melalui lubang hidung, mulut, kemudian mata. Untuk langkah-langkah tahap pencegahannya, tenaga medis dan pemerintah memiliki tantangan dalam penanganan COVID-19 ini. Yang pertama ialah ketidakseimbangan antara tenaga medis dan sumber daya manusia. Pada sensus penduduk tahun 2019-2021, sumber daya manusia di Indonesia berjumlah 267 juta jiwa, sedangkan tenaga medis Indonesia berjumlah 32,770.000 jiwa. Data ini saya kutip dari bppsdmk.kemenkes.go.id. Ini merupakan ketidakseimbangan antara tenaga medis dan sumber daya manusia yang membuat tenaga medis akan bekerja lebih ekstra untuk mengimbangi lonjakan kasus virus corona ini. Kemudian ketidakdisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan. Contohnya tidak memakai masker, kemudian berkerumun atau tidak menjaga jarak yang membuat klaster-klaster baru penularan COVID-19 ini. Kemudian mengapa dibutuhkan robot untuk memerangi COVID-19 ini? Alasan yang pertama ialah untuk meminimalisasi tertularnya tenaga medis oleh COVID-19, kemudian untuk meringankan pekerjaan tenaga medis karena lonjakan corona yang tinggi. Kemudian adapun fungsi robot medis yang diharapkan ini ialah untuk mengantar obat-obatan dan makanan, kemudian yang kedua untuk mengukur suhu badan pasien, kemudian untuk mempermudah komunikasi dan konsultasi antara pasien dan tenaga medis. Kemudian yang slide selanjutnya ialah fitur-fitur yang tersedia di robot tenaga medis ini. Yang pertama ialah robotic lens. Fitur ini tersedia untuk memudahkan tenaga medis agar lebih leluasa untuk memantau keadaan pasien dan untuk melakukan konsultasi melalui video call. Kemudian yang kedua ialah robotic bird. Robotic bird inilah fitur untuk mengantarkan obat-obatan ataupun makanan dan kebutuhan-kebutuhan pasien lainnya. Kemudian yang ketiga ialah fitur robotic care. Robotic care ini untuk berguna untuk menghibur pasien agar tidak bosan saat menjalani isolasi mandiri. Pasien bisa mendengarkan musik, bisa menonton film, ataupun bermain game di tablet robotic care tersebut. Kemudian robot ini juga dilengkapi fitur temperatur kontrol. Temperatur kontrol ini berfungsi untuk mengontrol pasien, terutama pada suhu tubuhnya. Kemudian kita akan menyimpulkan dari presentasi tersebut, yaitu
Peranan robot sangatlah dibutuhkan dalam penanganan COVID ini karena untuk meminimalisasikan penularan COVID-19 terhadap tenaga medis, kemudian untuk meringankan pekerjaannya, dan robot juga bisa menjadikan hiburan untuk pasien yang tengah mengalami isolasi mandiri. Mari mencanangkan gerakan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada ketidakjelasan dalam kata-kata atau kekurang jelasan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.